Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, apa kabar? Insya Allah semua pada sehat semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali kita di pembelajaran akidah akhlak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi makna alam barzah atau alam kubur. Mengenal makna alam barzah atau alam kubur. Anak-anakku semua, di dalam kehidupan ini, di dunia, bukan akhir daripada kehidupan kita, namun akan ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat nanti. Jadi kita ini sudah mengalami kehidupan yang kedua. Yang pertama di alam kandungan, kemudian yang kedua ini di alam dunia ini, dan kita akan mengetahui alam akhirat. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi alam barzah, secara bahasa barzah itu berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan mulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Jadi alam ini disebut dengan alam barzah yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan namanya alam kubur. Jadi manusia setelah dunia akan mengalami kehidupan yang kedua, yaitu di alam kubur. Nah, apa itu alam kubur? Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit kita, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut. Karena liang tanah adalah tempat penempatan badan jasmani, dan alam barzah adalah tempat penempatan roh manusia. Jadi oleh karena itu alam barzah juga disebut alam kubur. Jadi alam kubur untuk menempatkan jasad kita ketika kita sudah meninggal. Kemudian roh kita akan dihidupkan lagi, ada namanya alam barzah. Jadi alam kubur atau alam barzah itu bukannya selama ini kita lihat kalau kita ikut menguburkan keluarga kita, saudara kita, tangga kita. Jadi itu adalah tempat untuk menaruh jasadnya, tapi rohnya akan hidup di yang namanya di alam barzah. Kemudian di antara manusia yang sudah meninggal, mereka akan mendapatkan satu pertanyaan atau siksaan di dalam alam kubur. Ya, di antara perbuatan manusia yang menyebabkan mendapat siksaan kubur itu apa? Yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Maka kalau anak-anak sering buang kecil, misalnya yang laki-laki biasa buang di jalanan, ya, atau di mana, tolong itu dibersihkan. Ya, kalau nggak ada pakai air, boleh pakai batu atau pakai tisu atau mungkin pakai daun yang kering, ya, agar suci, tidak menempel di celana kita, sehingga kalau sholat kita tetap berada dalam keadaan suci. Yang kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Jadi kalau orang suka mengadu domba, suka bohong, baik sama orang tua, keluarga, sama teman, itu akan mendapat siksa di dalam kubur. Yang ketiga, berbaut gulul. Gulul itu mengambil harta yang bukan haknya. Jadi kita walaupun di rumah itu punya ibu kita atau adik kakak kita, kalau kita mau minta harus bilang. Tapi kalau ngambil tanpa bilang itu sama dengan mengambil yang bukan haknya. Itu juga akan mendapat kesiksaan dalam kubur. Yang keempat, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Jadi anak-anak yang selama ini kita belajar untuk belajar Al-Quran, mengaji dan sebagainya, kita belajar untuk mengamalkannya dikit demi sedikit, gitu ya. Yang kelima, berbuat zina. Kemudian yang keenam, memakan harta hasil riba. Yang ketujuh, suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Itu adalah 7 hal yang menyebabkan manusia mendapatkan siksa dalam kubur. Kemudian apa? Ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur kita. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Jadi anak-anak, minimal kita 5 waktu kita jaga sholat kita, maksudnya kita melaksanakan sholat kita. Yang kedua, memperbanyak sedekah semampu kita, sebisa kita. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran.
Yang keempat, memperbanyak bertasbih. Bertasbih yaitu subhanallah. Jadi diusahakan kalau habis sholat kita minimal baca tasbih 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Berarti kalau sudah minimal 5 kali sholat berarti tasbihnya 33 kali 5. Sudah hampir 500 kan itu ya. Kemudian apa hikmahnya kita mempelajari atau mengenal alam barzah atau alam kubur? Hikmahnya yang pertama adalah kubur tempat sempit, perluaslah dengan silaturahim. Ya, kita harus banyak teman, banyak bergaul, tapi tentunya hal-hal yang positif. Yang kedua, kubur tempat yang gelap, terangilah dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang malam, minimal 2 rakaat kita kerjakan. Kalau nggak bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, ya tentu sebulan sekali kita berusaha. Kemudian yang ketiga, kubur tempat yang sepi, ramaikanlah dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari minimal kita 5 menit atau minimal kita 1 ain. Yang keempat, kubur tempat binatang menjijikkan. Racunilah dengan amal soleh. Banyak-banyak berbuat baik. Ya, pastabiqu bil khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, kubur tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya. Persiapkanlah jawaban dengan mengucap la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita benar-benar ditanya di malaikat mungkar dan nakir. Yang keenam, dunia masa menanam, akhirat masa memanen. Jadi dunia adalah tempat kita untuk melakukan kebaikan, maka di akhirat adalah tempat kita untuk menerima hasil apa yang kita lakukan di dunia. Yang ketujuh, kehidupan dunia sementara kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Jadi dunia ini hanyalah sementara, yang akal abadi adalah di akhirat. Jadi anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hikmah mengenal alam barzah dan atau alam kubur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua dan tentunya bagi Bapak juga. Mari kita sama-sama untuk selalu berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.